Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzalal qur'ana hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi dhawil itqan. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin jamaah ta'lim rahimakumullah. Seperti biasa, sebelum kajian ini kita lanjutkan, mari kita doakan kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia, sanak famili, karib kerabat dekat kita, kakek nenek kita ke atas, guru-guru kita, kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan mereka mendapatkan maghfirah ampunan Allah. Yang kedua, kita doakan sanak famili, karib kerabat dekat kita, tetangga kita, kaum muslimin dan muslimat yang saat ini sedang sakit. Mudah-mudahan segera Allah berikan kesembuhan agar mampu untuk beribadah. Yang terakhir, kita doakan sanak famili, karib kerabat dekat kita, tetangga kita, kaum muslimin dan muslimat yang belum mendapatkan hidayah ilmu. Kiranya Allah berikan hidayah ilmu, karena dengan ilmu ibadah menjadi benar. Ala hadhi niyah wa kulli niyatin salihah, nas'alullah as-salamah wal barakah wal hidayah fid dini wal dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah ta'lim rahimakumullah, kita bersyukur kehadirat Allah sampai hari yang ke-21 barangkali ya. 21, saya nggak ngitung-ngitung ya. Kalau dihitung-hitung tuh perasaan mau cepat hari raya aja gitu. Jadi nggak usah dihitung-hitung ya. Kalau anak-anak ngitung terus tuh kapan hari raya. Jadi kita bersyukur barangkali di penghujung Ramadan ini kita masih dihidupkan oleh Allah. Dan yang terpenting adalah kita masih istiqomah dengan amal-amal soleh. Saum Ramadan, sholat berjamaah, dan utamanya sore hari ini diberikan kekuatan untuk ta'lim, untuk thalabul ilmi. Yang di dalam kitab Turatun Nasihin itu, orang yang belajar ilmu di bulan Ramadan itu masih tidak sebanding dengan orang yang sholat 1000 rakaat. Sholat terus 1000 rakaat, itu pahalanya masih banyak kan orang yang thalabul ilmi, mencari ilmu. Allahu Akbar, betapa luar biasanya Allah hargai orang-orang yang berilmu. Oleh karena itu, ini sebagai sanggup kita, mumpung bulannya bulan bonus, semua berpahala yang sunnah saja diberikan pahala wajib,
yang wajib tentunya dilipat gandakan oleh Allah. Untuk itu mari kita tidak berhenti terus untuk thalabul ilmi ini, karena memang kita butuhkan nanti amal-amal pahala-pahala itu akan terasa butuhnya bagi kita setelah kita dipanggil oleh Allah. Dan kematian itu wajib hukumnya, pasti tidak ada yang bisa membantah. Dan kita tidak punya pembela kecuali amal soleh ini. Baiklah Bapak-bapak, kita sudah sampai dengan surat Ad-Duha pada sore hari ini. Kita sudah menyelesaikan surat Al-Insyirah. Dibuka surat Ad-Duha, merangkap naik terus ya. Ini masih surat pendek. Setelah Ad-Duha ini saya rasa tidak ada lagi yang pendek, ini agak panjang-panjang semua. Agak panjang-panjang semua setelah surat Ad-Duha. Kita baca terlebih dahulu seperti biasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Wadduha wal-laili idza saja. Kita baca satu-satu juga boleh, satu ayat boleh. Wadduha. Cuman biasanya kita gandengkan dengan wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairum laka minal ula. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka fahada. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bini'mati rabbika fahaddith. Wa amma bini'mati rabbika fahaddith.
Shadaqallahul azim. Ada yang perlu dikoreksi tadi ya. Jadi bacaan kita lafadz fahadits ini sering kita ulang-ulang. Jangan sampai kedengaran S-nya justru. S itu hilang. Jadi kalau kebanyakan orang memang yang tidak belajar ilmu tajwid ini sama saja dia. Tha, sa, sya, ya sama aja. Padahal ini kadang-kadang ada ustadz juga, dia hafalan sejak kecil itu. Ketika dewasa, ya ustadznya artinya sudah diustadkan lah, sebenarnya belum kelasnya. Ini jadi beberapa kasus itu yang saya dapati itu di beberapa masjid ya. Ketika jadi makmum ketika makmum ya di mana-mana ya sudah banyak itu membaca surat ini, ketika fahadits itu keluar S-nya itu fahadits. Nah itu padahal nggak perlu keluar S-nya tapi ta fahadits, yang ada tuh angin aja, karena lidah kita diapit oleh gigi dengan enteng apitnya. Fahadits, nggak boleh fahadits. Nah itu jangan itu mah nanti sin ya. Sin yang gergaji 3 itu, gergaji gergaji tanpa titik ya, itu sin. Dan kalau bacanya kita fahadits tadi nanti salah makna ya. Fahadits dengan fahadits beda ya, beda mana. Disitulah Al-Quran itu yang sering saya bilang menjadi melaknat kita itu, dibaca tapi melaknat karena bersalah-salah gitu bacanya dan tanpa belajar gitu. Ini kalau masih belajar ya kita masih ada ampunan ya, ada maghfirah dari Allah berkat belajarnya itu. Tapi ketika sudah putus belajar, nggak mau belajar lagi, di situ tuh berbahayanya. Baca Quran tapi Quran melaknat. Kenapa? Karena sudah merubah-rubah. Sesungguhnya dia sudah merubah-rubah. Walaupun dia tidak sengaja. Oh saya enggak sengaja merubah Al-Quran. Ya tapi dengan baca begitu berubah Al-Qurannya. Apalagi kalau sengaja gitu ya. Sengaja merubah atau sengaja mau membuang kayak Safiyuddin itu. Safiyuddin apa siapa itu? Safruddin ya itu. Pendeta Safruddin itu mau membuang. Apalagi kalau sengaja kita mau membuang Al-Quran, jangankan berayat-ayat 300 ayat, 1 huruf saja, wah dosanya luar biasa. Atau merubah-rubah dengan sengaja, itu juga sama, dosanya besar. Ada mungkin orang-orang, mohon maaf, awam ini, saya tidak niat merubah, enggak. Cuman saya tidak tahu itu. Itu nanti kesalahannya ketidaktahuannya itu. Yang saya sering ulang-ulang, kenapa kamu nggak tahu kata Allah? Ya nggak belajar, kenapa nggak belajar? Nah itu akan dicecer terus kan. Maka kita biar jangan dicecer terus ya harus belajar kita. Urusan sudah belajar, sampai mati nanti kita nggak pandai juga, nggak bisa juga, sudah. Allah nanti yang akan berikan ampunan dengan mau belajarnya itu. Jadi fahadits, ta ya, keluar ta-nya. Gak boleh fahadits. Nah itu. Fahadits jangan sampai itu. Kita ulang lagi. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Ya, jadi harus dilatih ya, dilatih. Ada sekarang ini yang sering lagi ya, zo itu sering salah zo itu. Orang zo, jadi zo itu dibunyikannya zo. Itu banyak sekali itu. Ya, makanya
Zo yang titiknya satu itu ada bendera, ada apa tangkainya itu ya. Ada kan ada do ya, dot itu do ya. Ada zo. Ini do, kalau do ya nggak banyak yang salah kalau do itu. Ya, tapi zo itu banyak yang salah. Jadi zo ya, itu zo. Apa namanya? Apa kalau contohnya di situ apa zo itu misalnya di mana ya contohnya, banyak saya sering dengar itu zo itu jadi zo, pokoknya jadi zo kebanyakan itu bacanya. Itu jangan sampai itu, karena kalau zo itu nanti bukan zo lagi tapi zai kan. Kalau zo itu jadinya zai. Jadinya zai, beda lagi nanti artinya ya, beda lagi. Di mana di surat apa yang ada zo-nya ya? Yang ada zo-nya surat-surat pendek aja. Nah, kadang-kadang lupa. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Dod semua kalau itu, bukan zo tadi. Ya. Kuncinya zo itu sebenarnya lidah kita diapit dengan 2 gigi, tapi enteng gitu ya, tapi enteng, jangan sampai keluar zo tadi zo. Zo juga sebenarnya hampir sama kalau lidahnya itu, cuman kan berbeda. Ada lo, ada zo, ya zo. Nah itu, yang hindari itu zo-nya itu, ya zo-nya itu. Jangan, oh ini angkodo zohrok, nah, itu. Iya alam nasroh itu. Ada dot, ada zo. Nah itu. Alladzi angkodo zohrok. Itu banyak yang bacanya zohrok kan gitu kan. Alladzi anqadha zohrok. Itu harus dilatih ya, harus dilatih betul, jangan sampai zo. Kalau zo itu kan nanti larinya ke zai itu tadi, zohrok dan zo. Hampir sama tadi dengan apa namanya tha itu tadi tha. Kalau lewat sedikit saja ta itu jadi sa, itu kan di sa. Zohrok kalau lewat sedikit jadi zo. Jadi apa namanya agak dikentalkan zo ya, zo zi zu, itu harus latihannya seperti itu. Jangan lagi zo. Kalau masih rasanya zo aja, zo, zi, zu, segera dilatih terus ya. Dilatih terus sampai benar ya. Sampai benar ya. Sampai tidak ada yang salah lagi. Karena tadi itu risikonya berat ya. Risikonya berat. Latihan itu bentuk dari belajar kan. Bentuk dari belajar. Tentu di sini cuman kita contohkan saja, sampai di rumah harus dilatih ya. Bentuk daripada kita serius belajar itu dilatih. Kalau nggak dilatih ya nanti akan salah terus lidah kita itu. Kesalahan lidah maka akan menyebabkan salah arti ya. Salah arti ya. Jadi begitulah Quran itu luar biasa. Jangankan satu huruf ya, satu fathah domah saja itu, domah fathah berbeda saja sudah berbeda arti nanti itu. Jadi semuanya ada apa namanya, ada kaidah-kaidahnya. Baik bapak-bapak, kita apa namanya sebelum kita preteli seperti biasa, coba kita buka dulu surat ke-7 ya, ayat 155 ya. Surat ke-7 ayat 155. Surat ke-7 itu Al-A'raf ya. Surat Al-A'raf 155 ya.
ke-7 155 panjang ini. Ini yang sering kita apa namanya? Kita ada kesalahan gitu ya. Ada kesalahan 155 itu kalau bunyi dari atasnya Wakhtaro Musa, tapi kita ambil dari ada waqaf di situ. Qala rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyaya tuh. Wa iyaya ya. Wa iyaya. Ya. Jadi itu aja, kalau sudah ketemu 155-nya terus kan Wakhtaro Musa tuh. Terus saja baca kan. Nanti ada waqaf di situ, waqaf qola ya. Terus kan Wakhtaro Musa qaumahu sab'ina rajulan limiqatina falamma akhadhat sumur rajfatu qala rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyaya. Itu ya. Wa iyaya. Itu yang mau kita apa? Yang mau kita terbahas dulu, kita terangkan lah. Kalau bapak-bapak berhenti di situ ya, berhenti. Kalau nggak berhenti sih nggak jadi masalah ya. Kalau nggak berhenti nggak jadi masalah. Ayo sambil latihan. Ingat-ingat ya. Jadi bapak-bapak untuk membuka Al-Quran ini, kalau kita mencari surat Al-A'rafnya agak sulit ya. Harus melihat apa di sini. Tapi kalau surat angka ya, surat ke-7 gitu kan, kita tinggal cari angka ke-7. Itu pojok atas kiri kan. Pojok atas kiri gitu. Nah, pojok atas kiri itu surat. Kalau pojok kanan itu apa namanya? Juz. Ya. Juz. Ya. Kalau halaman justru mending kalau Qur'annya sama ya. Kalau Qur'annya nggak sama beda, kalau halaman itu akan terjadi beda ya. Nah itu. Baik, sambil belajar. Nah, itu kita ini kadang-kadang ya hal yang seperti aja kan udah sulit gitu kan. Ya, bagaimana dengan hidayat itu, Masya Allah. Titik koma Al-Quran tuh beliau tahu, hafal, Masya Allah. Ya, kita yang ringan saja sudah. Padahal kita sama-sama pengen surganya kan gitu. Ya, pengen surganya kan itu. Baik, inilah kemampuan kita. Tapi wajib belajar, seperti sekarang ini belajar. Baik, sudah ketemu ya. Kalau dari tadi itu, kalau kita baca agak panjangnya, Rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyaya, itu tulisannya kan. Di atas wa iyaya itu kan ada waqaf ya. Waqaf qola itu. Waqaf qola itu kan artinya singkatan tuh, waqaf aula, berhenti lebih utama ya. Waqaf itu kan berhenti ya. Aula itu utama, jadi berhenti lebih utama. Jadi kalau kita berhenti karena ada waqaf ya, jadi kita berhentinya nggak boleh wa iyaya gitu kan itu. Itu namanya nggak waqaf itu kalau wa iyaya bacanya ya. Itu wasol. Kalau wasol iya wa iyaya min qablu wa iyaya atuhlikuna bima fa'ala sufa. Itu kalau wasol ya. Maksud saya nanti karena nggak bisa cara berhentinya, tahu saya wasol aja kan gitu. Karena nggak tahu cara berhentinya gitu. Gimana nih cara berhenti? Mending diwasol aja teruskan gitu. Padahal ada waqaf aula, waqaf lebih utama. Jadi jangan karena tidak bisa gitu. Jadi ini kalau diberhentikan ya, kalau diwaqafkan kita bacanya wa iyai.
gitu. Wa iyai, ya. Nggak boleh pula wa iya gitu, nggak boleh, ya. Wa iya nggak boleh. Jadi wa iyai gitu. Min qablu wa iyai gitu, wa iyai. Nah, itu berhentinya ya. Jadi ingat patokannya. Kalau wakof ya, kalau wakof artinya berhenti, kita bacanya dimanapun kita berhentinya itu huruf terakhir harus dimatikan, harus disukun. Itu rumusnya tuh, huruf terakhir harus disukun. Kalaupun ada pengecualian, nanti kalau ada pengecualian tanwin ya. Kalau tanwin tuh nggak bisa disukun. Kalaupun dia diwakof itu menjadi mad iwad ya, mad iwad. Tawaba misalnya kan tawaban itu, tawaba itu tawaban asalnya, tawaban menjadi tawaba itu. Amalan soliha itu sebenarnya solihan tulisannya, solihan. Tapi karena berhenti bukan diwakof, bukan disukunkan, bukan dimatikan, tapi diganti dengan alif, namanya mad iwad. Itu pengecualiannya. Tapi kalau bukan mad iwad, maka dia tetap harus dimatikan, disukunkan huruf terakhirnya. Di sini huruf terakhir iya, maka sukunnya iya, wa iyai itu, wa iyai. Nah, baik, itu tambahan ilmu kalau nanti bapak-bapak ketemu ya, ketemu di ayat ini. Bawahnya ada lagi. Di bawahnya ya. Iya. Illa fitnatuk. Kalau itu makan biasa aja. Artinya enggak sulit itu mah. Ya fitnatuk. Nah, itu. Jadi matikan aja kafnya kan gitu. Udah dimatikan aja kafnya. Iya. Itu enggak sulit, biasa artinya kan gitu, biasa. Enggak ada yang kalau iyai kan tadi agak luar biasa gitu. Ada lagi nggak di situ? Kalau huruf terakhirnya mad badal atau tobe ini? Ya mad, contohnya mana contohnya? Contohnya dulu mana? Ya kalau kayak wa iya itu tapi harus panjang gitu. Ya nggak boleh panjang. Ya nggak boleh dipanjangkan. Ya. Wa iyai gitu kan? Iya. Wa iyai. Di bawahnya lagi ada Pak Ustaz. Kan? Mangtasa. Iya. Nah kalau begitu mah kan gampang aja. Gampangnya itu dimatikan aja huruf terakhirnya. Panjang boleh. Nah kalau itu kalau dimatikan ya dimatikan kan ya mantasya, karena memang itu mad mad wajib mutasil ya panjang ya. Mantasya kan gitu. Cuman nggak kan gitu tuh. Nggak Nah itu. Kalau madnya tetap dipakai gitu. Pokoknya kuncinya itu kalau kita mewakafkan ya, mewakafkan berhenti, huruf terakhir harus dimatikan gitu, harus dimatikan. Baik, ada lagi di situ? Nggak ada yang aneh di situ ya. Pokoknya kayak fitnatuk tadi ya, kafnya dimatikan. Karena kaf dimatikan maka keluar hamznya kan itu. Illa fitnatuk. Ada dua situ. Taknya keluar hamz, kaknya juga keluar hamz. Illa fitnatuk. Nah, gitu. Itu fasihatnya gitu ya. Dan kita cari yang fasihatnya. Baik, ada lagi pertanyaan? Ada yang naik ke bawahnya, ilaik itu ilaik dibacanya. Ilaik. Kafnya mati. Ya kalau kaf mati itu rumusnya ada hamz. Ya ilaik. Nah iya. Itu inna hudna ilaik. Nah itu.
kafnya keluar hamas. Ya banyak sekali ya. Nanti tapi patokannya aja yang penting ya. Patokannya aja yang penting. Baik, nggak ada lagi, kita lanjutkan ke ad-duha tadi ya. Kita kembali ke ad-duha. Nanti banyaklah, makanya saya di beberapa tempat itu saya bilang bapak-bapak tadarus tuh bawa ballpoint sama kertas. Nanti kalau ada yang kira-kira tidak tahu atau ragu, tulis ya. Kayak yang lalu Pak Agus kan kita selesaikan gitu kan itu. Apa yang lalu itu? Pokoknya ada dua itu pertanyaannya ya kita selesaikan. Ya memang banyak orang yang nggak tahu tuh gimana berhentinya itu. Kan itu. Gimana bacanya? Baik, kita kembali ke surat Ad-Duha ya, yang tadi kita sudah baca. Ada lafaz wad-duha diawali dengan wa dan alif lam ya. Alif lamnya kan kita tidak baca ya. Tapi ada alif lam yang semacam ini namanya al-syamsiyah ya, al-syamsiyah. Kalau al-qamariyah itu kan al yang bacanya jelas ya. Al yang bacanya jelas kayak walaili itu nanti walaili jelas ya. Itu namanya al-qamariyah. Tapi yang tidak jelas tapi ada dia tidak jelas dibacanya maka itu disebut dengan al-syamsiyah. Itu ada pada halaman 10 di buku panduan, ada pada halaman 10. Berikutnya lafaz ad-duha ya. Wad-duha ad-duha ada apa tuh? Ada ha dengan sakal berdiri ya. Ad-duha dengan sakal berdiri menunjukkan ada alif ya kan? Ada alif. Kebetulan di sini alifnya kan gak disimpan yang rengkol itu. Ya, ada alif yang rengkol tuh. Maka alif bengkok disebutnya kan gitu tuh. Kalau sudah kamu tahu alif bengkok berarti kamu sudah tahu mengaji. Lah di luar kita nih yang nggak ngaji pasti nggak tahu. Kalau kita kan sering dengar gitu, oh ini alif bengkok namanya ngerengkol itu. Ya? Kenapa? Iya itu. Kalau yang di luar itu nggak tahu atau sudah hafal semua. Iya. Ya di luar kepala jadi nggak ada di kepala betul itu. Masya Allah. Makanya sering saya bukan benci ya Nabi Muhammad yang terhadap orang yang ingkar terhadap Islam atau orang-orang yang nggak belajar, makanya dikejar terus untuk belajar diberikan apa, itu bukan benci, sayang, kasihan gitu. Kasihan besok ke neraka saya selamatkan. Apalagi kewajiban Rasul itu kan memberikan petunjuk. Lah kewajiban kita sama. Kewajiban kita tuh sama memberikan petunjuk juga kepada orang yang nggak bisa gitu loh, ya, kepada yang tidak pandai. Nah itu, tapi kan tadi itu di mana-mana ya, Ini sudah pengalaman, saya tuh sudah pengalaman banyak di mana-mana. Orang yang mau ngaji tuh ya segini-gini lah. Sisanya ya sudah, sisanya ingin menceburkan diri ke neraka. Ya. Tapi dibilang bapak ke neraka marah dia. Sok-sokan kamu yang mau ngaji katanya ke surga. Ya apalagi kamu yang nggak ngaji, yang ngaji aja misalnya, kamu aja belum tentu ke surga. Kamu lebih nggak tentu lagi. Ya. Nah, kita tadi masih banyak dalilnya. Kalau sudah mau ngaji, alhamdulillah insyaallah. Ya. Kita lanjutkan. Berikutnya al-laili. Tadi itu wadduha ada alif mad tabi'i panjangnya 2 harkat ya, panjangnya 2 harkat. Wadduha 2 harkat. Berikutnya al-laili ada alif dan lam tadi sudah dikasih tahu lebih dulu al-qamariyah ya. Karena jelas bacanya. Ingat itu jelas bacanya halaman 10 tuh di buku panduan. Berikutnya adalah lafaz idza. Ini harus sering diucapkan ya, sering dilatih. Ya. Jangan sampai lari ke za juga. Ada yang iza ya.
Saya pernah dengar idza zulzilat tuh iza zulzilatil ardu zilzalah. Iza dia. Nah, itu salah. Bukan zai tapi za. Jadi kita baca seharusnya iza zul itu kan berbeda. Iza zulzilatil ardu zilzalah. Berikutnya ya za. Tapi kalau za-nya za, iza. Ini mah dipakai za semua. Iza zulzila ya salah jadinya kan itu. Salah. Nah, kita jangan salah lagi. Bedakan za. Makanya kalau belum bisa lidah kita terus belajar za zi zu za zi zu. Nah, itu sama dengan zo. Nah, itu harus dilatih. Ya. Do, kalau do agak gampang ya, kalau dot agak gampang kalau dot. Tapi do itu agak sulit ya. Do aja. Do itu dot ya, tapi zo enteng. Sama dengan hampir sama dengan za itu lidahnya gitu. Lidahnya diapit dengan gigi secara enteng. Baik, kita lanjutkan. Za di depannya ada alif mad tabi'i, panjangnya 2 harakat. Berikutnya saja sama dengan duha ya. Saja dengan duha tadi ada alif bengkoknya, itu mad tabi'i 2 harakat. Berikutnya ayat ketiga ma ada alif juga mad tabi'i, panjangnya 2 harakat. Watta'aka ini tidak ada pembahasan, tidak ada pembahasan tajwid di situ. Berikutnya robbuka, rohnya. Nah, roh ini ada tafkhim, ada tarkik namanya. Itu halaman 25 ya. Robbuka, rohnya ada pembahasan tafkhim atau tarkik. Yang tafkhim itu cirinya di fathah atau dhammah. Yang tarkik tipis itu di kasroh. Ini di fathah. Jadi ini namanya roh tafkhim tebal. Robbuka sama dengan ar-rahman. Ar-rahmanir rahim. Robbuka. Jangan rabbuka itu. Ya, oke. Baik, kita lanjutkan. Wa ma qala ya. Wa ma qala, maknya ada alif mad tabi'i. Qala sama dengan duha sama dengan saja, itu sama aja pembahasannya. Berikutnya walal akhiratu, ada akhiratu, lam bukan alif lam tapi itu lam biasa. Akhiratu, nah itu ada alif ya, ada alif. Memang a-nya itu alif, tapi ada satu alif lagi sesungguhnya gitu, a gitu. Tapi kalau dituliskan 2 alif di situ nggak elok ya. Penulisannya tuh tidak mungkin gitulah. Maka agar mungkin alif yang satu disimpan, digantilah dengan sakal berdiri. Itu sakal berdiri. Itu sama dengan ada alif. Kalau ada alif mad tabi'i. Itu suara di mana itu? Oh situ ya. Dekat sih ya. Dekat ya di masjid ya. Baik, kita lanjutkan. Walal akhiratu, kho juga harus dilatih Pak ya, melatih kho ini. Kecuali yang sering ngorok tidurnya nggak perlu latihan lagi. Udah ngorok tidurnya tuh udah bisa lah tuh. Kho ya kho. Walal kho khu. Walal akhiratu khairu. Nah itu sama, ngorok semua itu. Gak boleh kalau nggak ngorok. Nanti kalau nggak ngorok kan keliru dengan ha. Walal akhiratu khairun jadinya itu. Ya khairul lakam. Tapi kho, ingat ngorok. Walal akhiratu khairu. Nah, khair. Baik, itu harus makhraj ya, makhraj dilatih. Berikutnya ro, ketemu ro tadi sudah. Ro tafkhim ya, tebal. Tu ini apa namanya tak marbutoh ya. Tak sebenarnya cuman bulat gitu kan. Jadi tak ini ada dua. Ada yang bulat, ada yang tidak bulat. Yang tidak bulat itu namanya mabsutoh ya. Bahasa Arabnya
Mabsuto itu leper itu. Nah, gini. Itu yang kayak perahu itu kan abata. Nah, itu dia tuh. Itu mabsuto tuh. Tapi kalau yang bulat marbuto. Nah, itu beda konsekuensi itu. Beda konsekuensi itu kalau berhenti. Contoh walal akhirat itu. Kalau berhenti jadi apa? Ya kan, walal akhirat. Gitu, nggak boleh walal akhirat, nggak boleh. Ya. Kecuali yang tamabsuto tuh. Kalau yang tamabsuto, kalau dia berhenti betul taknya keluar, bahkan keluar hamas kayak tadi tuh, keluar hamas. Di mana yang ada tabat, nah itu tabat, itu tamabsuto tuh. Tabat yada abi lahabi wa tabat, nah itu tamabsuto tuh. Jadi kalau berhenti dia keluar hamasnya. Tapi kalau tamar buto, kalau berhenti malah berubah jadi itu. Ini yang ini. Tapi kalau nggak berhenti ya enggak, jadi tak saja dia, jadi tak saja. Baik, walal akhiratu khairul laka minal ula. Khairun ya. Khoknya tadi sudah dilatih, sekarang run. Ada apa itu di samping ro-nya ya, tapi kita mikirkan yang tanwinnya sajalah. Kalau ro-nya sudah jelas ro tafkhim ya kan. Tetapi ini tanwinnya yang kita pikirkan. Kalau ada tanwin, ingat sandingkan dengan nun mati itu. Sandingkan tuh ya nggak lepas lah. Nun mati nanti rumusnya sama masalahnya. Nun mati tanwin, tanwin nun mati, itu nanti satu rumus itu ya. Itu satu rumus di halaman 14 ya. Dalam buku panduan di halaman 14 itu ada nun mati atau tanwin punya turunan hukum 4 ya. Ada apa itu? Izhar, ada ikhfa, ada iqlab, ada idgham. Nah, sekarang yang dihadapi tanwin apa? Lam, ya kan? Lam itu salah satu huruf idgham kan gitu. Yarmaluna disingkat yarmalun itu ya ro mim lam waun nun. Yarmaluna. Lam ada di situ. Nah, kalau dilanjutkan itu di halaman 14 itu ada contohnya itu. Kalau dilanjutkan idghamnya apa? Nah, kan itu bi gunnah atau bila gunnah. Bapak bukalah halaman 14 itu ada di situ bi gunnah sama bila gunnah itu. Yang bi gunnah itu ngingetnya agak susah karena 4 hurufnya yang bi gunnah. Mending yang diingat yang bila gunnah. Bila gunnah itu tanpa gudahnya cuma 2, lam dan ro. Lam dan ro. Maka ini berarti idgham bila gunnah ya, tidak ada gunnahnya. Jadi khairul kan gak ada gunanya. Khairul laka minal ula. Itu bila gunnah sama ro ya, ingat-ingat. Lam sama ro itu idgham bila gunnah. Baik, berikutnya minal ula ada alif dan lam. Bacanya jelas. Namanya al-qamariyah, jelas bacanya. Berikutnya ada u, ada wawunya. Mad tobe'i, panjangnya 2 harakat. Terakhir la, itu sama dengan wadduha, banyak sudah. Wa maqala itu mad tobe'i ya. Saya sebenarnya secara pribadi bangga ya. Bangganya itu ya sudah terlihat hasil itu. Hasilnya dari apa? Dari heboh-heboh itu ya. Ya heboh-heboh itu. Di mana-mana heboh itu. Karena dulu mah orang tuh terhadap imam tuh gak ada yang ngeritik, diam aja semua. Ya terhadap imam itu. Sekarang imam itu saja dikritikin tuh, imam sana. Imam sini juga kan dikritikin tuh kan itu. Ya bapak-bapak yang ngeritik ya. Artinya apa? Artinya audien ini bapak-bapak sudah mulai ngerti kan gitu. Kalau nggak ngerti kan diam aja, mau salah nggak tahu saya salahnya kan gitu tuh. Si imam salah tuh nggak tahu kan bapak-bapak. Tapi sekarang sudah pada tahu. Di sana sudah pada tahu tuh.
Itu membuat saya bangga gitu. Oh, ini sudah terlihat hasilnya. Ya memang heboh. Kenapa? Yang dikritik gak mau kan gitu tuh. Yang dikritik gak mau. Nah, kalau dulu kan mana ada kritik-kritik, diam aja, pada salah juga imam tuh. Kenapa pada diam? Ya nggak ngerti. Si masyarakat ini sebelum ngaji nggak tahu. Dia nggak tahu kesalahannya imam itu. Sekarang sudah pada tahu kesalahan imam itu. Nah itu. Maka heboh-heboh tadi. Oke, satu ayat lagi ya, satu ayat lagi. Atau kita pakai tanya jawab kalau ada yang mau di. Ini sudah berapa? 4 ayat kita ya, sudah 4 ayat. Kalau ada yang mau ditanyakan dulu barangkali sambil jalan aja, dipersilahkan ya, sambil jalan. Kita punya waktu 5 menit lagi ya. Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan aja. Wala saufa. La wala saufa ya. Ini tidak ada pembahasan di sini walaupun ada waw. Ingat bapak-bapak, kan ada waw, alif, waw, ya kan itu mad tabi'i indah ya. Harus sesuai, harus pas, harus cocok. Mad tabi'i itu kan harus cocok ya. Apa yang cocoknya? Alif itu di fathah ya kan itu. Waw di dhamma, iya di kasroh. La saufa, wawunya bukan di doma gitu, tapi di fathah, maka bukan mad tabi'i yang begitu. Enggak, dan tidak ada mad di sini kan gitu. Enggak ada kita baca wala saufa pakai mad, enggak ada. Kan ada waw, bukan gitu. Jawabnya bukan, karena tidak cocok tadi. Tidak tidak pas, tidak ngeling gitu. Tidak ngeling, tidak pas. Jadi harus tahu kita mad tabi'i itu ngeling. Alif di fathah, waw di dhamma, iya di kasroh. Itu baru mad tabi'i. Baik, berikutnya yu'tika. Ada ti, itu baru iya-nya di kasroh ya kan? Disukun kasroh maksudnya mad tabi'i. Panjangnya 2 harkat. Rabbuka, ro-nya tadi sudah dibahas sama dengan di atas. Rabbuka di atas, ro tafkhim, ro tebal namanya. Rabbuka. Fatardo. Nah, ini perlu nih tarudonya, ro-nya ya, tarudo. Ro-nya buka lagi halaman 25 karena ini bukan tafhim, bukan tarkik ya. Boleh dua-duanya ini. Ya, halaman 25 silahkan dibuka. Apabila ro. Nah, yang di tengah tuh Pak, kan sebelahnya tarkik, paling ujung tafhim, di tengah kan ada tarkik strip tafhim. Artinya apa? Boleh tarkik tipis, boleh tebal tafhim. Ini ketika bagaimana? Ketika si ro itu menghadapi huruf isti'la ya. Huruf isti'la. Isti'la itu huruf atas ya. Makhrajnya di atas. Apa sih makhrajnya di atas tuh? Dilak-lakan. Apa bahasa Indonesia lak-lakan apa? Langit ya. Lak-lakan langit ya. Kan kita itu membagi makhraj itu, mulut kita ini kita bagi, ada bibir ya kan, ada lidah, ada gigi ya, ada alsan namanya, ada langit-langit tadi. Itu namanya isti'la. Nah, jadi huruf-huruf yang membunyikannya di atas, apa itu? Do kan di atas do tuh. To, ain juga, ghin, kho, di atas itu semua. Itu kalau ro itu menghadapi itu, ro-nya boleh membacanya tipis atau tebal. Cuman kalau ini mah enak, artinya nggak ada salahnya kita. Dibaca tipis boleh, nggak salah. Dibaca tebal juga boleh. Itu namanya ro tafkhim atau tarkik apabila yang dihadapi huruf isti'la, huruf-huruf di atas, di langit-langit ya. Berikutnya do sama dengan di atas, sudah banyak wadduha dan sebagainya. Baik bapak-bapak, untuk sore hari ini 5 ayat aja dulu ya. 5 ayat tadi itu, ini masih ada sekitar 2 menit lagi. Kalau ada yang ditanyakan juga boleh. Sekali lagi saya sarankan kalau baca Quran
bawalah pen dan kertas. Ada yang tidak paham, ada yang tidak ngerti, itu silakan ditulis. Jadi pas gilirannya, kalau tidak ada aral melintang, insya Allah nanti minggu depan ya masih satu lagi, Jumat depan masih satu lagi. Mungkin sudah banyak yang mudik juga kalau yang jauh-jauh nih, yang jauh-jauh mudik ya, yang ada saja. Itu pun ya mudah-mudahan ya tidak ada kendala ya. Karena pada saat itu sudah libur tanggal 29 tuh ya, hari Jumat tanggal 29 kan? Itu sudah mulai libur, pasti padat ya. Jakarta tuh pasti padat. Kalau saya pulangnya hari Jumatnya mungkin kayak tadi tuh saya pulang hari jam-jam 9 itu. Sampai Sari Asih itu, Sari Asih rumah sakit jam 11, jadi sholat Jumat di sana. Tapi kalau Jumat besok tuh kita pulang jam segitu mungkin macet juga itu, berat. Jadi saya pulang hari Kamis ya. Hari Kamis ya, Kamis pun nggak boleh sore saya itu. Jadi kalau sore udah ampun lah itu. Kalau sore bisa 4-5 jam tuh sampai Serang itu, macet itu. Ya pokoknya tetap jadwal Jumat depan insya Allah kita masih mengaji ya satu kali lagi ya dengan saya. Baik, ini kurang seperempat persiapan berbuka, yang wudhu dan sebagainya kita tutup aja. Kalau tidak ada pertanyaan dengan doa Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.